Ya, prinsipnya memang sangat-sangat simpel, yaitu dengan defisit kalori. Nah, kalau di sini ada teman-teman yang udah ngurangin makan, udah rutin olahraga, tapi berat badannya belum turun-turun juga, itu artinya kondisi defisit kalorinya belum tercapai. Kenapa bisa begitu? Ya bisa jadi karena makanan yang kita konsumsi itu tinggi kalori. Atau kita masih suka ngemil yang ternyata cemilan-cemilannya juga tinggi kalori. Atau kita masih suka minum minuman manis yang tinggi gula yang ternyata tinggi kalori juga. Jika asupan input kalori yang masuk lebih kecil dari output kalori yang kita pakai, maka berat badan kita pasti akan turun. Kondisi ini disebut dengan defisit kalori. Jika sama atau seimbang, maka berat badan kita akan tetap. Kondisi ini disebut dengan maintain kalori. Dan sebaliknya, jika asupan input kalori kita lebih besar, maka berat badan kita akan naik. Kondisi ini disebut dengan surplus kalori. Beberapa referensi menyebutkan, jika kita ingin menurunkan atau menaikkan berat badan kita sebanyak setengah kilogram, maka kita harus defisit atau surplus sebanyak 3.500 kilokalori. Jadi, misalkan kita punya target mau nurunin berat badan kita setengah kilogram dalam waktu 1 minggu. Itu artinya selama 1 minggu kita harus defisit sebanyak 3.500 kilokalori atau defisit 500 kilokalori per harinya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui perkiraan jumlah maintain dan defisit kalori kita? Tenang saja, kita bisa menghitungnya secara gratis pada website kalkulator.net. Sebagai contoh, seorang laki-laki berumur 34 tahun dengan tinggi badan 164 cm, berat badan 90 kg, dan jarang berolahraga. Misalnya hanya main basket 1 kali dalam 1 minggu. Maka maintain kalorinya adalah sekitar 2.100 kilokalori per hari. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita perlu defisit kalori sebanyak 500 kilokalori per hari jika kita ingin menurunkan berat badan kita sebanyak setengah kilogram dalam waktu 1 minggu. Artinya, laki-laki ini hanya boleh konsumsi makanan dan minuman dengan total asupan kalori sebanyak sekitar 1.600 kilokalori per hari. Perhitungan tersebut didapatkan dari 2.100 kilokalori per hari dikurangi 500 kilokalori per hari. Langkah berikutnya setelah kita mengetahui target asupan konsumsi per hari kita adalah kita harus coba susun. Kita coba kulik-kulik menu makanan seperti apa yang jumlah kalorinya mendekati nilai tersebut. Berikut adalah contoh 2 menu makanan dengan total kalori mendekati sekitar 1.600 kilokalori. Makanan pertama terdiri dari 2 butir omelet polos, 1 buah pisang, dan 1 gelas susu UHT full cream. Dan makanan kedua terdiri dari 2 butir telur rebus, 1 potong dada ayam bakar, 1 porsi sayur sop, 1 centong nasi putih, 200 gram jambu kristal, dan 200 gram nanas. Bagaimana? Sangat-sangat simpel kan? Kita bisa pakai kalkulator.net untuk mengetahui maintain dan target defisit kalori kita. Kita bisa tanya DeepSeek perkiraan jumlah kalori makanan kita. Dan kita tinggal susun atau kulik-kulik variasi menu makanan kita. Ya, secara teori memang sangat simpel. Tetapi kenyataannya bisa menjadi lebih kompleks. Semua hitungan yang kita gunakan hanyalah estimasi pendekatan. Tidak ada estimasi pendekatan yang 100% tepat. Meskipun tidak 100% tepat, setidaknya kita menjadi punya patokan dan proses diet kita menjadi lebih terarah. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kenyataannya kita benar-benar sudah dalam keadaan defisit kalori atau belum? Cara yang paling efektif adalah dengan trial and error dan dengan evaluasi secara berkala dan kontinu. Saya sendiri sangat jarang menghitung kalori dari makanan yang saya makan. Saya hanya melakukannya dengan feeling dan juga dengan trial and error. Kalau dalam 1 minggu berat badan saya tidak turun, saya akan mengurangi porsi makan saya, atau mengganti menu makanan saya, atau mengurangi makanan yang cenderung tinggi kalori seperti yang digoreng-goreng dan yang manis-manis, atau saya akan meningkatkan aktivitas dan olahraga saya. Sebelum makan dan sebelum tidur, jangan lupa konsumsi cuka apel ya, karena cuka apel sangat kaya manfaat dan sangat baik untuk pencernaan dan diet kita. Cara konsumsinya sangat mudah. Cukup dengan mencampurkan 1-2 sendok makan cuka apel ke dalam 1 gelas air minum. Bagi teman-teman yang mau order, bisa order di toko Oren dengan cara klik link yang ada di bio ya.
Demikian sharing singkat dari saya tentang cara menurunkan berat badan dan defisit kalori. Pada postingan-postingan berikutnya, saya akan coba sharing bertahap tentang intermittent fasting, angkat beban, pentingnya protein, dan caranya bakar lemak atau fat loss. Karena menurunkan berat badan tidak sama dengan bakar lemak atau fat loss. Semoga postingan ini bermanfaat. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Terima kasih.